Jujutsu Kaisen lebih profitable dari Chainsaw Man? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Beberapa hari lagi nih, kita sebentar lagi akan bisa menonton Jujutsu Kaisen Season 2. Salah satu anime yang Season 2-nya paling ditunggu sejak lama. Nah, menurut studio MAPPA nih, jika melihat profit atau keuntungan, maka Jujutsu Kaisen jauh lebih untung dari Chainsaw Man. Padahal keduanya sama-sama anime bertemakan gelap dan keduanya memiliki kepopuleran yang sebanding. Bahkan di luar negeri, Chainsaw Man justru jauh lebih populer dari Jujutsu Kaisen, terutama di kalangan pecinta karya-karya gore dan juga hardcore. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa malah Jujutsu Kaisen jauh lebih profit? Mari kita bahas. Ketika kita bicara profit atau keuntungan di dunia anime, maka tentu saja ada banyak faktor yang menentukan kenapa suatu anime bisa sukses. Dari mulai promosi hingga resepsi dari audiens bisa menentukan entah suatu adaptasi anime sukses ataupun tidak. Khusus untuk Chainsaw Man, ternyata ada banyak faktor yang beberapa diantaranya bahkan sangat tidak terduga, apalagi kalau dibandingkan dengan Jujutsu Kaisen yang secara kultural justru malah jauh lebih bisa diterima dan bahkan lebih berdampak daripada Chainsaw Man. Nah, berikut adalah alasan-alasan kenapa Jujutsu Kaisen jauh lebih profit dan lebih menguntungkan dari Chainsaw Man. 1. 13 episode versus 24 episode. Sudah tidak diragukan lagi, di dunia anime modern, tipe adaptasi dengan jumlah episode untuk satu season yang lumayan panjang sudah mulai dihindari. Sekarang ini, tipe-tipe anime yang tayang hampir setiap minggu dalam satu tahun sudah hampir tidak ada, kecuali anime tersebut merupakan anime-anime lawas, seperti misalnya One Piece, yang telah tayang dari 90-an. Meskipun begitu, tidak semua pemendekan jumlah episode ini selalu berakhir disukai. Pada umumnya, penggemar anime zaman sekarang lebih menyukai ketika anime yang mereka tonton adalah anime berjumlah 24 episode yang tayang setiap minggu tanpa jeda dibandingkan dengan tren yang terjadi saat ini, di mana kebanyakan anime justru memiliki 13 episode saja. Dikarenakan jumlah ini bisa dikatakan sebagai jumlah yang ideal, memuaskan namun tidak mengorbankan animasi dan alur cerita yang ada di dalamnya. Nah, inilah salah satu alasan pula kenapa Jujutsu Kaisen jauh lebih bisa diterima daripada Chainsaw Man. Seperti yang kita tahu, Jujutsu Kaisen Season 1 memiliki jumlah episode 24 episode tanpa jeda di setiap musim sekalipun, seperti format yang biasanya dimiliki anime 24 episode. Dan ini memberikan kepuasan yang luar biasa jika dibandingkan dengan Chainsaw Man yang hanya memiliki 13 episode saja, dan kualitasnya pun tidak jauh berbeda dengan animasi yang dimiliki oleh Chainsaw Man. Ibaratnya kalian disuruh pilih untuk memiliki 24 kue atau 13 kue dengan kualitas yang hampir mirip. Tentunya kalian akan memilih kue yang jumlahnya 24 buah, kan? 2. CGI versus non-CGI. Salah satu alasan yang membuat Jujutsu Kaisen lebih disukai dari Chainsaw Man, yang pada akhirnya berujung dengan Jujutsu Kaisen jauh lebih untung dari Chainsaw Man, tentu saja ada di CGI. Seperti yang kita tahu, secara umum pada pop kultur, entah itu di dunia perfilman ataupun anime, CGI sangatlah dibenci. Terkadang bahkan jika CGI yang disajikan bagus pun, jika media yang dipakai adalah media animasi murni, maka pada umumnya penambahan CGI biasanya dianggap sebagai sesuatu yang malas dan akan terlihat jelas seperti fenomena yang mencolok, dikarenakan CGI di media animasi murni terlihat seperti sesuatu yang salah tempat. Kekakuan CGI tersebut bisa dilihat dengan sangat jelas jika dibandingkan dengan animasi yang mengalir. Maka jawaban dari solusi ini adalah biasanya cukup membuat CGI-nya sehalus mungkin sehingga penonton hampir tidak menyadari, atau jangan gunakan CGI sama sekali. Salah satu keunggulan Jujutsu Kaisen jika dibandingkan dengan Chainsaw Man adalah Jujutsu Kaisen hampir tidak pernah menggunakan CGI sama sekali. Padahal seperti yang kita tahu, pada dasarnya kutukan-kutukan di Jujutsu Kaisen adalah kutukan yang memiliki pergerakan yang tidak normal, sehingga umumnya mindset kebanyakan orang akan menganggap kalau penggambaran kutukan ini akan wajar jika dibuat menggunakan CGI. Namun serumit apapun pergerakan pada kutukan di Jujutsu Kaisen, mereka hampir tidak pernah menggunakan CGI sama sekali. Dan ini tentu saja membuat Jujutsu Kaisen jauh lebih unggul, terutama di mata para elitis penggemar animasi murni jika dibandingkan dengan Chainsaw Man yang CGI-nya terlihat jelas sekali, terlepas kalau kualitasnya bagus di mata para penggemar lainnya.
3. Tidak sesuai adaptasi. Seperti yang kita tahu, suatu adaptasi anime akan sangat dikritik dengan keras dan bahkan ditinggalkan jika adaptasi tersebut tidak sesuai media sebelumnya, entah itu manga ataupun light novel. Kita tentunya pernah belajar mengenai ini ketika melihat adaptasi anime Tokyo Ghoul dan juga Promise Neverland yang pada dasarnya berhasil menghabisi kedua seri ini selamanya, dan sayangnya adaptasi Chainsaw Man dianggap kurang lebih sama seperti Tokyo Ghoul dan juga Promise Neverland, setidaknya di negara asalnya. Aneh ya, tapi memang Chainsaw Man dianggap sebagai adaptasi gagal. Salah satu yang paling vokal dan mengkritik sangat keras atas adaptasi dari Chainsaw Man tentu saja adalah netizen Jepang. Wong Anime kurang lebih menemukan di Reddit alasan kenapa banyak orang Jepang, terutama otaku, tidak menyukai adaptasi Chainsaw Man. Dilansir dari Amazon Japan Blue Reviews, kebanyakan review negatif anime Chainsaw Man di Jepang pada dasarnya sama. Mereka tidak mengatakan bahwa Chainsaw Man overhype, mid, atau terdiri atas 12 episode seperti kebanyakan netizen di luar, yang memang kebanyakan dari mereka memiliki kosakata terbatas, sehingga Midsow Man adalah ejekan terbaik mereka untuk anime Chainsaw Man. Namun menurut netizen Jepang, atmosfer tenang yang diciptakan oleh studio MAPPA justru tidak sesuai dengan manga Chainsaw Man sendiri, yang memang memiliki alur yang sangat cepat dan hampir tanpa jeda juga istirahat. Salah satu review juga mengomentari mengenai Aki yang seluruh keluarganya terbunuh dari Gun Devil dan seharusnya memperlihatkan perilaku lelah akibat dendamnya, namun di anime diperlihatkan dia masih sempat-sempatnya minum kopi dan bahkan menggiling biji kopi tersebut. Padahal seharusnya Aki yang terobsesi akan dendamnya pada Gun Devil yang telah menghabisi keluarganya seharusnya tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang terlihat mewah seperti ini. Kesimpulannya, menurut para netizen Jepang, atmosfer tenang yang diperlihatkan di anime Chainsaw Man sungguh sangat tidak sesuai dengan atmosfer kelam yang diperlihatkan di manga. Mereka memang menganggap kalau animasi yang diperlihatkan dalam suasana tenang yang diperlihatkan di kehidupan sehari-hari Aki ini adalah sesuatu yang indah, namun para penonton Jepang menganggap kalau animasi tambahan yang dilakukan oleh studio MAPPA adalah pengkhianatan terhadap manga aslinya. Hal ini tentunya sangat berbeda jauh dengan Jujutsu Kaisen yang seperti kita tahu, jika kita melihat adegan pertarungan banyak sekali ditambahkan adegan-adegan yang tidak ada di manga sebagai bentuk action yang memanjakan mata bagi para penonton anime Jujutsu Kaisen. Tapi tampaknya apa yang terjadi di anime Jujutsu Kaisen terutama dari segi action justru malah memperkaya alur cerita yang ada di anime tersebut. Berbeda dengan Chainsaw Man yang justru malah animasi-animasi yang ditambahkan di anime tersebut menghancurkan alur dan jalan cerita juga atmosfer yang dibangun di dunia Chainsaw Man. 4. BD atau Blu-ray disc masih berpengaruh. Dengan semakin maraknya streaming online di berbagai platform penayangan, maka hal ini berpengaruh juga pada penjualan Blu-ray disc. Di Hollywood, penjualan DVD dalam kualitas yang lebih baik dan juga konten-konten eksklusif juga semakin berkurang. Di Jepang, tren ini juga terjadi di medium anime. Wong Anime sekali lagi menggali di forum Reddit, dan di forum ini kita bisa melihat grafis mengenai penurunan penjualan BD atau Blu-ray disc yang telah mengalami penurunan semenjak tahun 2012 dengan menjaburnya provider dan penyedia layanan streaming. Yang memiliki warna pink di sini di grafik ini adalah penjualan Blu-ray di semenjak 2007, dan seperti yang kita lihat di tahun 2021 penjualan Blu-ray disc menurun hingga 60%, sedangkan platform live stream diperlihatkan dengan warna biru di grafik ini mulai terlihat di 2013 dan terus meningkat hingga 2021. Nah, pertanyaannya, apakah dengan penurunan grafik ini BD atau Blu-ray disc masih berpengaruh di medium anime? Jawabannya ya, dan pengaruhnya sangat tinggi, terutama ketika berbicara di dalam negeri, yaitu Jepang sendiri. Meskipun sekarang layanan streaming anime sedang menjamur, layanan ini hanya akan memberikan 40% keuntungan dari ads atau iklan juga subscription kepada komite produksi. Sebenarnya dari layanan streaming ini Chainsaw Man memiliki untung yang lumayan.
Dan Studio MAPPA sebenarnya tidak rugi sama sekali. Namun mereka melewatkan banyak sekali kesempatan untuk mengalami banyak keuntungan, terutama di dalam negeri Jepang yang seringkali menjadi pasar utama. Karenanya jika dibandingkan dengan Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man sangatlah mengecewakan. Pada penjualan awal volume 2 dari Blu-ray disc Chainsaw Man, Studio MAPPA hanya mampu menjual sekitar 1.735 keping saja. Jauh lebih rendah dari Bocchi The Rock yang menjual 17.619 keping di periode yang sama. Sedangkan volume 2 Blu-ray disc dari Jujutsu Kaisen seperti yang kita tahu mampu menjual 15.000 keping dalam minggu pertama saja. Karenanya khusus penjualan Blu-ray disc atau BD dari Chainsaw Man jauh sekali dan sangat di bawah harapan komite produksi. 5. Fans Jepang ingin remake. Seperti yang Wong Anime katakan sebelumnya, Chainsaw Man terlepas sangat hype di luar negeri, di Jepang sendiri resepsinya sangat kurang, terutama dikarenakan dianggap bukan adaptasi yang baik. Dan di Jepang seperti yang kita tahu, kebanyakan dari otaku adalah pembaca manga, sehingga perbedaan antara adaptasi anime dengan manga terlihat jelas di mata mereka. Namun bukan cuma ini saja faktor yang menyebabkan kalau anime Chainsaw Man kurang populer di dalam negeri. Banyak hal lainnya seperti misalnya pemilihan Seiyu Makima yang dianggap kurang tepat dan berbagai macam faktor lain. Hal ini tentu saja membuat adaptasi Chainsaw Man dipertanyakan keabsahannya, terutama di kalangan penggemar atau fans hardcore dan juga pembaca manga Jepang. Beberapa gaya unik penggambaran adegan di manga juga terasa seperti berubah drastis ketika digambarkan di animenya, sehingga fans hardcore dari manganya merasa tidak puas dengan atmosfer yang dibuat anime yang terlihat berbeda jauh dengan apa yang digambarkan manga. Akibatnya beberapa fans golongan garis keras dari Chainsaw Man, terlepas mereka merupakan minoritas dan tidak memiliki jumlah banyak, menginginkan supaya Chainsaw Man di remake ulang dan bahkan melakukan petisi secara online. Meskipun jumlah petisi yang ingin meremake Chainsaw Man tidak terlalu banyak, namun banyak platform berita online yang menceritakan mengenai fenomena ini, dan tentu saja hal ini dianggap sebagai tren negatif dari adaptasi anime Chainsaw Man. Hal ini tentu saja berbeda dengan Jujutsu Kaisen yang mana adaptasinya justru malah dianggap sebagai salah satu adaptasi anime terbaik, di mana animenya sendiri berhasil mengelevasi tingkat kualitas manganya menjadi jauh lebih kuat ketika diadaptasikan ke layar kaca. Baiklah semuanya, itulah alasan kenapa Jujutsu Kaisen bisa jauh lebih untung daripada Chainsaw Man. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai topik ini, kalian bisa menanyakannya di komentar di bawah. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.